Ini kan dasar umpan. Nah, ini dasar umpan. Kita udah ada di sini ya, yang mau disiram oleh air gitu ya. Biasanya kan ditambah air gitu. Nah, airnya siapkan, pisahkan dulu. Kita doa-doakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Apa kabar semua pemancing dimanapun Anda berada ya. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga selalu dikabulkan semua keinginannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan di depan saya ada, ini saya udah siapkan, ini ada gelas dan berisi air ya, air bening ya. Dan ini ada perimbun buku ya. Ini sebagai dasar saya bicara sekarang hari ini ya, malam ini di sini mengenai sesuai judul ya. Nah, ini doa mancing ya, doa mancing ya. Ini sangat penting sekali karena segala sesuatu tentunya harus ikhtiar ya, ataupun punya ada syariat tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang keinginan supaya dikabulkan ataupun diberi kemudahan dan sebagainya ya. Malam ini saya berbagi pengalaman lah, anggap aja sharing ya. Ini berdasarkan saya pengalaman penemuan juga di lapangan mengenai hal-hal mancing, dan sebenarnya ini bukan masalah mancing saja ya, mengenai ini air ya, utamanya itu medianya air gitu. Kalau memancing itu luas ya, ada yang di danau, di sungai, di alam liar ya, di kolam juga ya, di kolam yang besar. Kadang-kadang ini repotnya kalau lagi bertanding gitu ya. Jadi ada yang mancing biasa ya, mancing biasa gitu sendirian, ada yang iseng-iseng gitu, ada yang lagi lomba gitu. Sebelum kita kepada doa mancingnya, kita harus jelaskan dulu nih, ini penting soalnya biar kita mengerti dulu apa sih pentingnya kok ada air gitu ya. Ini air gitu ya, air bening gitu ya. Ya begini ya, jadi saya itu pernah mengalami pengalaman ya. Ini tiba-tiba saya ingat gitu, waktu itu saya pernah baca buku. Saya cari-cari dulu bukunya, waktu itu udah lama nggak disimpan, akhirnya ketemu. Nah ini dia, saya ketemu buku ini penjelasannya nih. Jadi The True Power of Water gitu ya. Jadi ada hado ya, hikmah air dalam olahan jiwa gitu ya. Jadi kayak karangannya Masaru Emoto ya, yang sudah disadur orang ataupun di kata pengantarnya oleh Kiai Haji Abdullah Agim Nastiar ya, Agim. Nah, intinya ya di sini. Jadi kalau air itu ya, kalau dijelaskan sih lama gitu ya. Intinya jadi ini kan air bening gitu ya. Bisa pokoknya air aja ya. Kalau kita berkata-kata dalam air itu, kalau kita kata-kata kita baik gitu ya, air itu merespon dengan, setelah di pembesaran beberapa ribu kali oleh Masaru Emoto ya, penelitian, ternyata air itu mereaksi jadi bagus gitu. Molekul-molekulnya ataupun partikel-partikel yang sesudah di pembesaran itu. Kebalikannya kalau air itu dikata-katakan yang kurang baik gitu, kayak kasar ataupun kata-kata jelek gitu, air pun merespon dengan hal-hal yang jelek gitu. Jadi rusak komposisi airnya setelah diteliti oleh peneliti ini ya, yang penjelasannya di buku ini. Jadi kalau yang bagus itu, kita kata-kata yang bagus, airnya berbentuk kristalnya yang bening, yang gimana gitu ya. Pokoknya di sini ada penjelasannya. Dan kalau yang dikatakan jelek, jadi hitam pekat dan kristal-kristalnya itu kurang, jadi rusak katanya gitu. Nah, berangkat dari situ, saya berpikir, wah mungkin saja itu air, karena saya berkata-kata yang baik, mungkin ibu itu yang jadi insya Allah, karena Allahnya jadi sembuh gitu. Makanya saya larapkan juga pada umpan. Nah, ini pada umpan. Jadi waktu itu, saya kan mau lomba mancing ceritanya, lomba mancing. Nah, waktu itu, biasanya kan saya buru-buru, kalau bikin umpan itu, ini enggak, airnya itu saya pisahkan dulu. Kan kalau bikin umpan ada airnya, biasanya ada air lah, nggak ada yang banyak, ada yang sedikit gitu air. Tapi saya doain dulu gitu, jadi kata-kata yang baik gitu. Jadi ikan datang kayak gitu, kayak ke airnya itu,
umpan jadi enak, ikan suka, ikan datang, ikan banyak mendekat, dan ikan makan umpan ini dengan lahap gitu. Jadi begitu waktu itu saya pakai ya. Terus airnya itu saya siramkan ke umpan gitu ya, pakai adonan gitu. Nah gitu, biasa. Sambil terus saya berkata yang baik-baik aja gitu, sambil bikin umpan. Hasilnya luar biasa loh. Saya juara satu melawan senior saya gitu. Waktu itu kan saya masih junior lah. Apa yang melempar juga masih kurang lihai gitu. Jadi istilahnya ini kembali kepada Anda ya. Jadi kalau mancing itu, apalagi ke alam liar ya, kita nggak tahu ya ikan ada di mana gitu. Nah, tetapi dengan doa bisa saja dengan mudah ikan akan mendekat. Nah, akan mendekat dan apa ketika lomba juga sama. Walaupun umpan mereka yang bagus-bagus, mungkin karena doa gitu ya, ikan jadi milih umpan kita gitu. Ada hal-hal yang keajaiban yang lain gitu ya. Ya tetap kita membuat umpan sesuai dosis ataupun resep kita yang andalan gitu. Tapi jangan lupa doa kita gitu. Terserah ya, mau doa-doa yang sudah Anda punya gimana ya, dilarapkan juga ke air juga nggak apa-apa. Tetapi intinya yang baik-baik gitu ya. Kita bicara, jadi jangan bikin umpan itu, jangan buru-buru, apalagi apa istilahnya sambil emosi, sambil marah-marah. Nah udah, nanti umpan itu, ya nanti air yang ada di umpan itu kan bereaksi dengan kata-kata dan energi kita yang lagi diucapkan gitu, jadinya rusak. Bisa saja umpan yang andalan kita jadi tidak bagus karena memproses dalam keadaan yang tidak baik gitu ya. Jadi intinya tidak ada doa khusus gitu ya, cuma kita berkata yang baik, istilahnya memprogram kepada air ini supaya umpan itu bagus gitu. Saya contohkan aja ya biar mudah. Ini kan dasar umpan. Nah ini dasar umpan, kita udah ada di sini ya, yang mau disiram oleh air gitu ya. Biasanya kan ditambah air gitu. Nah airnya siapkan, pisahkan dulu. Kita doa-doakan dulu. Jadi doanya seperti ini aja. Bismillah dulu ya, Bismillah. Al-Fatihah dulu ya, baca Al-Fatihah gitu. Terus dalam dikatakan gitu, ya, seperti tadi ya, umpan jadi baik, umpan bagus, ikan doyan, ikan mendekat dan makan umpan kita gitu. Dan kita dapat banyak ikan. Begitu ya. Kalau saya suka seperti itu. Lalu siramkan ke umpan. Ya, racikan umpan kita aduk-aduk gitu ya. Sambil bicaranya yang baik-baik gitu. Jangan pakai yang kata-kata kotor gitu. Sambil mengaduk sampai selesai bikin umpan harus yang baik-baik gitu. Sampai tutup kita bawa umpan gitu. Kayak manis, cantik atau enak, gurih gitu pokoknya. Ya kita enjoy aja gitu, enjoy bikin umpan itu. Nah seperti itu ya, tata cara aja sebenarnya ya. Doa itu kadang-kadang istilahnya ada yang ya mudah-mudahan dijabah, bahkan kita nggak tahu ya bahwa doa kita akan mujarab atau enggaknya. Cuma kita harus berusaha gitu ya, supaya berbaik hati gitu ya. Kan harus mengucap yang baik-baik saja, yang bagus gitu, biar hasilnya bagus gitu. Itu kan istilahnya berupaya, kita berupaya gitu ya. Jadi yang kalau bikin umpan jangan buru-buru ya, kita kan suka lupa gitu. Pakai air ini coba. Itu bisa dilakukan juga di kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya mancing ya. Oke, itu saja sedikit sharingnya ya. Ini sangat berguna sekali, saya buku ini saya udah baca lagi, udah lama disimpan. Saya kemarin baca-baca lagi, ternyata ini bagus sekali ya, hubungannya dengan kehidupan kita dan air ya. Oke, itu saja sedikit ya sharingnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.